Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat selalu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama belajar lagi dengan mata pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang program linier. Untuk kali ini kita membahas tentang garis selidik sama penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran kita mulai, sebelum saya jelaskan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Semoga semua selalu diberi kemudahan ya. Kita mulai ya pelajarannya. Tentang masih memakai modul yang kemarin saya kirimkan ya. Sekarang kita kegiatan pembelajaran yang kedua. Sebelum masuk materi, tujuan dalam pembelajaran kali ini, kalian nanti dapat menentukan nilai maksimum atau minimum dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan metode garis selidik. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari metode yang uji titik pojok, sekarang yang kedua garis selidik. Garis selidik ya. Apa itu garis selidik? Ini garis selidik merupakan garis yang sejajar dengan garis acuan atau garis yang diperoleh dari fungsi f x, y sama dengan ax plus by, yaitu garis ax plus by sama dengan ab. Nah, ini fungsi tujuannya. Nanti fungsi tujuannya ini juga dibuat garis dengan cara ini ax plus by sama dengan a kali b. A sama b ini merupakan koefisien. Seperti itu. Nanti ini juga dibuat garis. Sekarang kita menuju langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, membuat garis ax plus by sama dengan k. Dengan k itu sama dengan ab. Diingat, k di sini berarti koefisien x dikalikan dengan koefisien y, seperti itu. Yang kedua, membuat garis-garis sejajar ax plus by sama dengan k dengan cara mengambil nilai k yang berbeda dan menggeser garis ax plus by sama dengan k ke kiri atau ke kanan. Nanti setelah garisnya diperoleh, setelah kalian gambar garisnya itu digeser ke kanan atau ke kiri, seperti itu. Jika ax plus by sama dengan k1 adalah garis paling kiri yang melalui titik x1, y1 pada daerah penyelesaian, maka k1 sama dengan ax1 plus by1 merupakan nilai minimum. Nanti jika garis dari garis fungsi tujuannya itu paling kiri, maka itu merupakan nilai minimum. Nah, yang kedua, jika garisnya ternyata ada di paling kanan, itu merupakan nilai maksimum. Sekarang kita langsung menuju ke contoh soalnya saja ya. Contoh soalnya di sini misalnya tentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan. Ini fungsi tujuannya 3x plus 4y dan fungsi kendalanya. Nah, ini fungsi kendalanya x plus 2y kurang dari sama dengan 1 dan 4x plus 2y kurang dari sama dengan 24, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Kita mulai mengerjakan ya. Nah, sebelum kalian membuat garis fungsi tujuan ini, kalian harus membuat garis dari dua pertidaksamaan ini. Yang pertama, x plus 2y kurang dari sama dengan 1. Cara membuat garisnya itu seperti kemarin.
nanti dimisalkan X sama dengan 0 dan Y juga dimisalkan Y sama dengan 0. Nanti diperoleh untuk yang pertama X plus 2Y kurang dari sama dengan 1. Ini diperoleh garis yang ini. Diperoleh garis yang ini ya. Ini garis pertama. Kemudian yang ini 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 24. Diperoleh garis yang ini. Kalian mencari titik-titik potongnya dulu. Ini titik potong, terus dibuat garis seperti kemarin. Kalian harus ingat terus bagaimana cara membuat garis pada diagram kartesius seperti itu. Nah, ini sudah diperoleh garisnya ya. Nah, dilihat di sini kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan, di sini kurang dari sama dengan dan di sini kurang dari sama dengan. Maka arahnya ke sini. Untuk kalian mencari jumlah penyelesaiannya, kalian bisa mengambil salah satu titik. Misalnya di sini kalian diambil titik 0,0 atau kalian mau ambil di sini. Nah, jika di sini itu ternyata sesuai dengan pertidaksamaan ini, maka ini merupakan daerah penyelesaiannya. Biasanya daerah penyelesaiannya itu jika di sini kurang dari, biasanya di sebelah kiri. Jika di sini lebih besar dari, biasanya di sebelah kanan. Nah, karena ada dua garis, maka penyelesaiannya yang ini ya, daerah penyelesaian. Di sini ada titik 0,0, di sini 6,0 dan 5,0. Nah, untuk mencari titik B ini kalian bisa mencari dengan metode substitusi atau eliminasi atau langsung saja. Di sini titiknya berapa? Seperti itu. Titiknya berapa? 1, 2, 3, 4. 4,3. Nah, jika kalian gambar garisnya pas jaraknya, maka B ini langsung diketahui. Oh ya, untuk mencari nilai maksimum atau minimum dengan garis selidik itu, kalian gambarnya grafik ini harus benar-benar sesuai, jaraknya harus pas ya, supaya titik-titiknya bisa terlihat seperti itu. Nah, di sini fungsi tujuan 3x plus 4y. Bentuk umum garis selidiknya adalah 3x plus 4y. Tadi K itu koefisien dari X dikalikan dengan koefisien dari Y, maka di sini K-nya menjadi 12. Di sini 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, ini 3x plus 4y sama dengan 12 itu kalian buat garisnya dulu. Nah, setelah diperoleh di sini garis selidiknya 3x plus 4y sama dengan 12. Ternyata di sini ya. Cara membuat garisnya masih sama. Dibuat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, ada titik potongnya, kemudian dibuat garis. Nah, ini garisnya ya. Ini garisnya. Langkah kedua sudah selesai. Di sini garisnya, di sini yang hijau itu. Nah, karena dengan garis selidik itu dengan menggeser ke kanan atau ke kiri seperti itu. Tadi kalau maksimum berarti kita geser ke arah kanan. Nah, ini dari garis hijau ini masih sama jaraknya. Jika ke sini 2, ke atasnya juga 2. Nah, kita geser ke arah kanan. Nah, arah kanan ternyata di sini ini yang paling kanan dan memotong titik-titik dari himpunan penyelesaian ya. Di sini kalau garis yang hijau ini memotong A. Yang kedua, garis yang kedua. Nah, yang ketiga ternyata memotong B di sini. Maka titik maksimumnya, titik optimumnya yang B. Karena di sini titik yang paling kanan, kemudian yang terpotong oleh garis selidiknya. Seperti itu. Untuk yang C di sini ya, masih di tengah sini ya. Jadi yang B yang paling atas. Berdasarkan gambar di atas, garis selidik digeser secara sejajar ke kanan atau ke atas, memotong titik terjauh dari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui, yaitu titik B. Koordinat titik B setelah dicari adalah 18/5 dan 16/5. Oh, ini ternyata tidak ada di titik
sini ya. Menentukan nilai maksimum dengan substitusikan ke titik B ke fungsi tujuannya. Nah, ini dari titik-titik ini kalian masukkan ke fungsi tujuan. Jadi dihasilkan nilai maksimumnya 23,6. Oh ya, tadi maaf ya ralat, ternyata di sini setelah dilihat gambarnya ini tidak di titik 4. Di sini, nah di sini. Di sini. Seperti itu. Untuk mempermudah mencari titik B itu kalian bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi seperti itu. Itu untuk yang garis selidik. Nanti dalam menyelesaikan kalian pilih salah satu saja, uji titik pojok atau garis selidik yang menurut kalian paling mudah seperti itu ya. Kemudian sekarang sudah ganti lagi, sekarang ke penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari. Program linear itu dalam kehidupan sehari-hari kan banyak sekali ya. Nanti misalnya ada soal cerita seperti itu. Nah, untuk mempermudah kalian menyelesaikan, langkah pertama yang kalian lakukan adalah di sini, mengubah permasalahan menjadi model matematika dalam fungsi kendala dan fungsi objektif untuk mempermudah dalam mengubah permasalahan kehidupan sehari-hari menjadi model matematika. Jadi dari soal cerita itu kalian buat tabel seperti ini, dibuat model matematika. Yang pertama kalian buat tabelnya dulu. Seperti ini variabel. Di sini variabelnya misalnya variabel lain 1, variabel lain 2, di sini X sama Y, di sini persediaannya. Sistem pertidaksamaan bertanda kurang dari sama dengan jika persediaan dalam soal tersirat kata paling banyak atau hanya. Dan sistem pertidaksamaan bertanda lebih besar sama dengan jika persediaan dalam soal tersirat kata paling sedikit. Ini kata kuncinya ya. Ini kata kuncinya. Diingat-ingat. Nah, setelah model matematikanya kalian sudah dibuat, kemudian yang kedua menggambar grafik pertidaksamaannya. Cara menggambar grafik pertidaksamaannya masih sama dengan menggunakan X, dibuat X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 seperti itu ya. Setelah grafiknya selesai, yang ketiga menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kalian tentukan daerah penyelesaiannya ya. Kemudian yang keempat menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu nanti sesuai pertanyaan kalian disuruh mencari nilai maksimum atau minimum seperti itu dengan menggunakan uji titik pojok atau garis selidik. Nah, kalian bisa menggunakan uji titik pojok atau garis selidik. Silahkan kalian gunakan metode yang paling mudah. Ini contoh soalnya seperti ini. Jika ada contoh soal seperti ini, ya, di sini ada contoh soal. Cara penyelesaiannya, yang pertama kalian buat tabel dulu untuk mempermudah. Di sini dimisalkan coklat A sama dengan X dan coklat B sama dengan Y. Nah, di sini dibuat tabelnya. Di sini coklat A, di sini coklat Y. Di sini persediaan. Ini dimasukkan saja angkanya di sini. Sesuai dengan soalnya dimasukkan ke tabel ini. Kemudian kalian buat model matematikanya. Ya. Di sini X plus Y kurang dari sama dengan 350. Nah, di sini ya. Ini ada kata-kata hanya mampu memuat. Kalau hanya mampu memuat, maka di sini kurang dari sama dengan. Pertidaksamaan yang kedua di sini 600X plus 1000Y kurang dari sama dengan 300.000. Ini sesuai dengan soal di sini juga. Nah, ini model matematikanya sudah dibuat ya. Di sini selalu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kalian setelah membuat model matematikanya, kemudian kalian menggambar grafiknya. Grafik dari ini, model matematika itu. Nah, setelah digambar, nah ini seperti ini. Kemudian kalian mencari himpunan penyelesaiannya. Ini ternyata diperoleh di sini ya, himpunan penyelesaian itu yang saya arsir ini.
Kemudian yang ketiga, menentukan nilai optimum. Ya, menentukan nilai optimum. Kalian bisa menggunakan uji titik pojok atau garis selidik. Ini misalnya saya gunakan uji titik pojok. Di sini ini eliminasi ya. Ini eliminasi ini untuk mencari titik B di sini. Eliminasi, kemudian disubstitusikan. Setelah itu kan diketahui titik-titiknya. O, A, B, C di sini. O, A, B, C. Nah, ternyata titik-titiknya ini. Kemudian kalian masukkan ke fungsi tujuannya dan diperoleh di sini hasilnya. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa laba maksimum. Nah, ini mencari yang maksimum. Ternyata maksimumnya yang mana? 38.125 berarti 125 seperti itu ya. Nah, sudah, untuk pertemuan kali ini kita mempelajari itu saja. Kemudian kalian silakan kerjakan lembar kerja siswanya. Di sini ada soal nomor 1 sama soal nomor 2. Untuk soal nomor 1 itu kalian kerjakan dengan garis selidik. Yang kedua, kalian kerjakan terserah kalian menggunakan metode uji titik pojok boleh, menggunakan garis selidik juga boleh. Selamat mengerjakan ya. Untuk pertemuan kali ini cuma mempelajari 2 tadi ya. Silakan dipelajari, dicatat, dikerjakan. Jika ada yang masih belum paham, ditanyakan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.